Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi teman mancing Jogja, apa kabar? Sehat? Oke. Pagi ini kita berada di perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi kita mau mengupas tentang hook atau mata kail. Oke, kalau gitu kita langsung ke cari tempat yang asik, yang oke. Halo Mas. Mas, kita ini kan di UGM Mas. Apa mau kuliah lagi Pak Mas? Wah, keren mau kuliah lagi nih. Enggak, jadi begini. Jadi pelanggan teman mancing Jogja itu info ke kami, ke kita. Jadi beliau pengen dijelaskan tentang hook atau mata kail. Oh, tentang kail. Iya, tentang iya. kail. Kan kita udah berapa kali mancing kan juga mesti hubungannya dengan kail Mas. Terus bagaimana ini Mas? Maksudnya gimana? Mungkin dia pengen tahu lebih detail ya, karena mancing itu kan sangat banyak sekali, baik tipe sama peruntukannya kan banyak sekali. Oh. Dia pengen detail. Oh, saya paham. Berarti kita kuliah tentang perkailan. Berapa SKS Mas? Ya, 2 SKS. 2 SKS cukup ya? Oke. Kail yang kita anggap paling tua. Woi. Kail yang paling Ini dia. Nah. wih. Oh, mantan Mas, itu kayak ada duri Iya. di punggungnya. Ini kalau di Jogja namanya pancing Jowo. Pancing Jowo. Iya. Ini biasanya untuk bait fish atau untuk umpan kucur. Jadi dia dengan seperti adanya duri di punggung itu bisa untuk mengait. Jadi selain ini dikait, di sini sudah ngait, ini juga memperkuat kaitan. Oh, jadi ada 3 kaitan. Umpannya dimasukkan, misalnya cacing gitu ya Mas? Iya. Masukkan nanti. Oh. Sampai sini kan dia nggak akan balik, karena ada hooknya 2 ini. Pancing Jowo. Coba dilihatkan Mas ke saya Mas. Ini. Oh gitu. Oh, ini yang paling ini ya, paling tua ya. Paling tua. Oh, saya jadi ingat. Bentuknya paling sederhana. Cerita dong sedikit. Sejarahnya itu gimana? Oh iya, sejarah pancing itu kira-kira 7000 sebelum Masehi, teman-teman. Serius? Iya, 7000 sebelum Masehi. Itu diketemukan pancing saat itu masih berupa dari tulang belulang, ada yang dari kayu keras. Terus ada lagi pakai yang namanya apa itu, hewan landak itu apa namanya. Nah, itu. Terus langsung dewasa ini ditemukan yang memakai jarum itu di Cina kalau nggak salah. Itu 2000 sebelum Masehi. Oh, pakai jarum. Nah, terus kesini. Inggris pertama kali yang mempopulerkan untuk diperjualbelikan. Oh gitu. Oke deh Mas, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi Mas. Oke. Ini udah ya ini ya? Ini sudah pancing Jowo sudah. Oke, yang kedua medium seng ya. Medium seng itu seng itu bagian ini ya teman-teman. Tangkainya ya. Tangkai. Jadi dia medium. Ada yang tipe pendek, ini yang medium teman-teman. Dan dia tanpa lubang. Mana coba lihat, nggak ada lubangnya tadi itu? Iya. Coba lihat. Oh iya. Ya, atau flat cut namanya ini. Kalau tadi ada lubang ya? Tadi ada lubang atau eye-nya ya. Eye-nya. Ini biasanya untuk mancing ikan yang giginya sangat tajam teman-teman. Peruntukannya bisa tenggiri, bisa keluarga makarel. Tapi kalau nggak ada eye-nya atau nggak ada lubangnya, apa nggak mudah lepas itu? Tentu saja tidak, karena dibikin seperti ini itu agar ada kita bikin simpul di sini dan kekuatannya nggak kalah dengan yang ada lubangnya teman-teman. Ada seperti dicemet gitu ya? Iya betul. Dipipihkan itu ya? Iya betul teman-teman. Itu bahannya apa ya Mas? Cerita tentang bahan deh Mas. Oke, kalau bahan dulu itu masih awal-awal ya teman-teman. Awal-awal itu masih dengan besi baja yang dikrom teman-teman. Nah, terus untuk saat ini sudah banyak banget bahan yang ditemukan, termasuk ada nikel, ada krom, terus ada lagi yang terakhir itu ada yang
tentang anti ras, tentang anti ya pokoknya itulah merek dagang yang kalau bisa. baja itu gimana Mas? Kuat nggak? Baja itu kuat, kuat, cuman dia karena sangat keras itu gampang patah. Nah Gitu. jadi mungkin produsen pancing itu membuat pancing itu biasanya gini, kalau bahannya itu kuat biasanya gampang patah. Nah, tapi kalau yang lemah itu biasanya lebih alot. Nah itu perpaduan antara baja dicampur dengan lah, iya di-mix dicampur ya, di mix. mencari titik optimalnya. Betul. Oke, gimana Mas? Ini udah? Oke, udah. Terus Kita lanjut. masih single hook ya ini. Kita lanjut lagi ke yang double hook, teman-teman. Oh iya, ini hooknya 2. Iya, ini double hook. Nah, biasanya peruntukannya ini untuk memancing gabus atau membikin umpan yang dari karet. Dari karet untuk mungkin bisa saya tunjukkan ya, teman-teman. Peruntukannya untuk seperti apa. Nah, ini dia. Jika sudah diaplikasikan ke benar itu kelihatan karet, ini dia. Nah, dia mempunyai kelebihan. Jadi jalan di air dia nggak akan kena sangkut, teman-teman. Iya, nggak nyangkut ya, karena hooknya di atas gitu ya. Begitu dimakan ikan, dung, langsung kena dia. Oke Mas, makasih. Itu yang untuk aplikasi dari double hooknya ya. Iya betul. Selanjutnya adalah treble, mata pancing yang 3 mata 3 ya. Mata 3. Nah ini dia treble. Oke sip. Kayak seperti jangkar ya. Iya. Banyak orang memanggilnya atau menyebutnya pancing jangkar kalau di toko-toko pancing itu. Treble hook. Treble hook. Iya. Dan ini biasanya dipasangkan dengan lure atau artificial lure seperti hard lure, terus bisa juga di umpan-umpan buatan ya. Iya betul. Biasa diaplikasikan untuk mancing apa ini Mas? Teknik mancing apa? Teknik mancing casting, terus popping, ya seputaran sport fishing itu, popping. Sport fishing ya? Iya sport fishing biasanya. Begitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kalau yang tadi 3, kalau yang sekarang waduh, semakin banyak teman-teman. Semakin banyak. Loh ini gimana ini kok banyak? Ini dibuat sendiri atau ada yang jual atau gimana ini? Ini ada yang jual teman-teman. Karena ya namanya manusia mengakali ikan yang mulutnya kecil. Cuman dia butuh sesuatu yang bisa mengumpulkan ikan. Nah, jadi diciptakanlah pancing seperti ini. Jadi berdasarkan karakter ikan memakan umpan, diakali lah. Jadi dibikin kail yang banyak seperti itu. Nah, biasanya itu untuk ikan baronang, teman-teman. Ini nama kailnya apa Mas? Kalau di pasaran biasanya kalau di pasaran namanya cuman pancing baronang atau garong. Pancing baronang atau pancing terkenalnya pancing garong. Nah, ini dipakainya seperti ini, teman-teman. Ini aplikasinya. Aplikasinya seperti ini. Jadi nanti umpan lumut dicepitkan di sini. Dicepitkan di sini, ya. Terus ini ditekan pakai stopper, set. Jadi umpannya lumutnya banyak. Terus dicepitkan stopper, baru nanti kalau si ikan mulut kecil itu baronang itu makan di sini, langsung kita hentak. Jerak. Gitu. Jadi umpannya bukan ditaruh di kail ya? Iya. Tapi di atasnya itu. Kenapa tidak single aja? Karena kalau single kan otomatis umpannya kecil. Kalau ini kan bisa ditaruh besar. Misal lumutnya sekian. Nah, itu kan membuat daya tarik sendiri. Jadi ikan ngumpul. Lanjut lagi, semakin seru ini. Yang berikutnya adalah worm hook. Itu di tengah-tengahnya ada ini sinker atau pemberat. Dilempar biar bisa lebih jauh. Iya. Lebih jauh. Dan lebih cepat tenggelam tentunya. Iya. Tapi bentuknya itu yang di lubang atau eye-nya itu ada bengkokan itu? Iya. Ini untuk
yang menyangkutkan. Jadi ini biasanya dipakai untuk apa itu soft lure. Nah, soft lure-nya itu nanti bisa kita sangkutkan di sini. Waduh, sayang ya. Nanti lain waktu deh kalau pas kita edisi soft lure, kita coba cara pasangnya. Juga. Iya. Oke, enggak apa-apa. Cuman sementara ini kita biar pengenalan awal untuk worm hook. Ini namanya worm hook. Iya. Worm, WORM. Worm. Ya. Begitu. Oke. Selanjutnya adalah tipe Chinu. Ya. Tipe Chinu. Ada juga yang menyebutnya ini adalah tipe Izumegina. Chinu. Iya. Ini Izumegina. Cirinya adalah nah, ini dari sini kelihatan. Ada bengkokan miring. Coba di telapak tangan dikasih dikit, Mas. Ya. Ini kan bengkok. Oh iya, benar-benar teman mancing Jogja. Izumegina. Kelihatan bengkok. Ini Izumegina. Chinu itu yang gini. Iya. Izumegina. Ada eye-nya nggak? Ada lubangnya? Ada eye itu ada. Oh, tangkainya pendek ini ya? Iya, pendek. Kalau sekilas mirip circle hook, cuman bedanya ada miringnya ini. Coba circle-nya tadi gimana, Mas, lihatnya? Ini kan coba dilepas tangkainya dipegang. Oke. Nah, circle hook. Oh, mirip. Iya. Oke, peruntukannya bisa buat karena ini tebal ya. Biasa kalau di tempat kita ini bisa untuk mancing ikan bawal, bisa untuk pokoknya ikan yang rahangnya kuat, teman-teman. Begitu. Selanjutnya adalah jig head. Nah, ini jig head, teman-teman. Ya. Itu ada seperti pemberat di depannya ada. Iya, betul. Ini pemberat. Biasa kita pakai untuk meletakkan mata-mata palsu juga bisa. Dan ini sangat efektif untuk umpan soft plastik atau pakai karet ya. Tapi posisi lubangnya di atasnya gitu ya? Iya, memang di atas. Ya itu menghindari sangkutan. Ini kalau kalau dijalankan kan gini. Shoot. Nah, ikan haup gitu kan langsung kena. Posisinya kailnya yang di atas gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi nggak terbalik yang seperti yang biasa. Kalau terbalik kan nyangkut, Pak. Gitu. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi kalau di misal ya, ini ada spot, ada koral-koral atau ada karang-karang, ini kan aman, Pak. Oh, gitu. Kan nggak sangkut. Iya. Gitu. Jadi itu dipakai untuk mancing di soft lure tapi di pantai-pantai dangkal, salt water, fresh water juga bisa juga. Bisa juga salt water, fresh water, tergantung yang jelas predator ya. Kalau predator itu kan makan ikan yang memakan umpan yang seperti ikan, krustasea. Dan ini bentuknya menyerupai itu. Oke deh. Yang selanjutnya adalah pancing yang medium lagi. Cuman yang kalau yang nomor 2 tadi adalah yang tadi kayaknya mirip itu, deh, Mas ya. Yang 2 tadi kan nggak ada nggak ada eye-nya atau nggak ada ringnya. Nggak ada lubangnya. Nah, ini ada ringnya. Cuman perbedaannya itu aja. Ada yang ring, ada yang tidak sama yang tadi. Peruntukannya sama untuk ikan tenggiri, untuk makarel family itu bagus. Ya. Oke. Nah, ini agak berbeda sedikit. Nah, ini berbeda nih dari warnanya juga. Iya, bronze ya. Bronze-nya ini. Ya, bronze. Jadi ini peruntukannya adalah untuk ditaying atau untuk dihias ya, teman-teman. Nah, ini nggak polos. Ini namanya istilahnya tying ya. Oh, untuk ini ya, untuk teknik mancing. Teknik mancing fly fishing. Jadi ini nanti dikasih bead head namanya. Terus nanti ditambah bulu dan material lainnya nanti bisa jadi umpan flies. Iya, bisa menyerupai misal ulet batu. Terus larva air. Nah, bisa pakai dengan hook ini. Oh, itu ciri khasnya itu rangkaiannya panjang ya? Panjang dan agak bengkok seperti ini ya. Nah, gitu. Ini terus yang perlu
perhatikan arah eye-nya atau arah untuk pancing fly itu arah eye-nya kan beda sama yang tadi. Ada tekuan ke dalam ya teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk membalancekan. Ketika ini dipasang senar atau dipasang line, ini ditarik, posisinya akan di tengah. Jadi bukan seperti ini atau bukan seperti ini. Jadi di tengah karena dia balance. Oke deh, untuk fly fishing. Iya, untuk fly fishing. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya ada namanya long shank hook. Loh, ini sama ini warnanya, Mas. Iya, tapi ini tangkainya panjang banget. Betul, ini diperuntukkan untuk fly fishing lagi. Oh, fly fishing juga. Iya, betul. Jadi ini untuk ikan-ikan yang bergigi tajam. Oh, jadi membuat ini termasuk kail fly fishing juga, tapi untuk yang ikan bergigi tajam. Berarti kayak barakuda ya. Betul. Dengan panjang itu kan tangkai yang panjang. Iya, harapannya ikan akan makan mengenai yang bagian ini, tidak di line. Kalau di line kan pasti putus. Iya. Sama ini dias juga. Nanti ada pithead, ada segala macam. Istilahnya itu ya, tying ya. Proses ngikatnya itu ya. Betul, menjadi sekali. Artificial lure ya. Artificial lure. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita kalau tadi udah yang besar-besar, kalau sekarang yang mikro. Konsentrasi mata. Oke, Mas. Oke, baik. Yang ini masih ada hubungannya dengan fly fishing ya teman-teman. Jadi ini namanya ada juga yang mikro. Ada untuk ikan kecil-kecil. Namanya hook, scat hook. Oh, seperti melengkung gitu ya. Betul. Ini fungsinya sama. Tadi namanya apa? Scat hook. Oh, scat hook. Biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, gitu dong, Mas. Nah, scat hook. Sama ini ditayang juga, teman-teman. Dihias juga sehingga menyerupai dengan makanan alaminya. Bisa larva, bisa. Ini untuk mancing apa sih, Mas, contohnya? Contohnya untuk mancing ikan masher, terus ikan-ikan melem, nilem bisa dengan ikan ini ya. Begitu. Nah, ini namanya scat hook ya. Biasanya dipakai namanya umpan nim. Sebenarnya ini salah satu teknik yang dipakai orang Cekoslovakia. Namanya check nim. Waduh. Ya, itu lebih jauh lagi nanti. Teman mancing Jogja harap paham lah ya. Lanjut, Mas. Next adalah dengan hook bentuk sode. Sode itu artinya apa sih, Mas? Modelnya ya. Model ya. Sode itu modelnya seperti ini. Sode itu biasanya tanpa ring ya teman-teman, atau flat. Oh, nggak ada lubangnya ya. Iya. Dikeluarin aja, Mas, nggak keluarin apa-apa. Ya. Tumpahin aja. Siap. Kan kita pakai di matnya ini. Nah, biar tahu. Ukuran berapa ini, Mas? Ini 01. 01. Iya. Sampai mau lepas pasti ini kalau mau ngikatnya. 01 itu bukannya yang paling kecil ya? Iya, paling kecil 01. Ada lagi nggak 001? Tidak ada. Wah, itu sangat mikro sekali kalau. Ini udah paling kecil lah berarti. Paling kecil. Jadi kail untuk micro fishing ukuran 0.1, serinya Sode ya? Iya, serinya berarti Sode. Ini udah paling kecil ya? Udah paling kecil. Oh. Ya, paling kecil. Oke. Coba lihat di ujung jari. Nih. Wah, gitu. Oke deh. Ya. Tadi tipe Sode yang 01, sekarang nomor 04. Jadi lebih besar ya, teman-teman. Sepertinya nggak perlu kita buka ya. 01 paling kecil, 04 lebih besar dari 01. Nanti ada 05, 08, 1, 2, 3 ya. Oh, semakin besar angkanya, semakin besar ukurannya. Iya, betul. Ini Sode. Sode 04. Oke, Mas. Oke, selanjutnya adalah Akita Kitsune. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini familiar dengan kalau orang nyebutnya pancing udang. Nah, sebenarnya bukan.
Ini diperuntukkan untuk ikan yang mulutnya kecil-kecil ya teman-teman. Ya. Coba Mas dilihat Mas, buka aja Mas. Nggak Buka apa-apa. ya. Kita buka. Oke. Akita Kitsune. Tuangkan saja. Tuangkan saja. Oke. Oh, kayak sabit Mas. Iya, bentuknya seperti ini. Apa arit gitu ya? Iya, bentuknya. Tapi Ini agak nekuk ke dalam dikit. Iya. Namanya Akita Kitsune. Akita Kitsune. Dia ada 2 versi. Jadi yang ini yang tanpa lubang atau flat. Ada yang dengan ring. Ya. Oh, jadi Akita Kitsune ada yang 2 tanpa versi. lubang dan ada yang lubang. Iya, betul. Oke, Mas. Selanjutnya adalah Kiwame Hook atau Tanago Fishing Hook. Tanago Fishing Hook. Wah. Dia khusus teman-teman. Mas, bentar. Tanago itu maksudnya gimana ya? Tanago itu istilah di Jepang ya. Jadi di Jepang ada istilah mancing ikan tanago. Itu yang sudah disepakati adalah ikan-ikan yang kecilnya hanya sejari atau bisa dibilang fingerling ya, bisa dilihat di telapak tangan. Jadi dia sudah di Jepang sudah ada standarnya sendiri. Ikannya adalah iwana, terus ikan-ikan bitterling yang sangat kecil-kecil banget. Jadi muncullah istilah tanago. Iya. Oke Mas. Kalau di tempat kita mungkin waderan lebih cocok seperti itu. Oke, kita lanjut ke itu. Kailnya tadi gimana Mas? Namanya Kiwame. Iya. Sebenarnya tadi adanya Sode, ada Akita Kitsune, ada Kiwame. Jadi Kiwame itu hampir mirip dengan Akita. Cuman dia bagian hooknya, dituang saja Mas. Lakukan hooknya itu bisa lebih kecil. Saya rasa gini lebih jelas ya. Waduh. Nah, gak apa-apa deh Mas, keluarin aja. Dituang. Oke. Agak silau tadi, agak apa? Oke. Karena kena plastiknya tadi. Betul. Nah, ini Mas. Sebentar, saya carikan. Bener-bener ini nih, bener-bener halus ini. Ini dia teman-teman. Nah, kelihatan belum? Oh, kelihatan banget. Wih. Jadi bagian hook depan itu sangat kecil sekali. Pingulannya atau tekuannya sangat kecil sekali. Kecil sekali. Iya. Apa nggak rentan lepas itu Mas? Kalau untuk ikan kecil, hook segitu itu kan berarti menyesuaikan bentuk mulut dia. Jadi di depan hook itu sudah ada ruitnya lagi. Jadi dia yang bisa mengunci teman-teman. Oh, jadi nggak gampang lepas loh? Tidak gampang lepas. Saya tadinya saya berpikiran seperti itu. Lepas nggak ya? Nggak gampang lepas. Ternyata mengunci teman-teman. Asal targetnya ikan kecil ya. Kalau di tempat kita kan uceng, ikan wader ya gitu-gitu. Tapi saya perhatikan kalau kayak gini modelnya ya gampang strike loh Mas. Iya betul. Ya, makanya diciptakanlah hook seperti ini. Ya orang Jepang itu kan riset teman-teman. Jadi sudah nggak asal-asalan. Iya, tidak asal-asalan. Selanjutnya adalah Kiwame lagi, cuman dari merek yang berbeda ya teman-teman. Kalau yang tadi merek A, ini kita merek B gitu aja ya teman-teman. Jadi akan saya keluarkan, nanti kita bisa lihat perbedaannya apa ya. Masih Kiwame juga ya. Kiwame juga atau tapi Tanago beda merek. Hook. Ya. Tanago Hook. Beda merek. Bitterlings Hook. Waduh, ini halus banget. Wih. Nah. Oke, jelas. Wih. Ya, kata Mas tadi modelnya apa? Kiwame ya? Kiwame, cuman ini lebih gendut ya saya bilang. Lebih gendut dan hooknya lebih melebar. Coba Mas dibandingkan dengan yang tadi Mas. Masih ada dah? Masih. Jadi yang ini yang tipe half moon kalau saya ya tipe half moon. Keren banget namanya half moon. Bulan separuh. Wih, jatuh lagi. Halus banget.
Nah, ini dia. Satunya tipe half moon, satunya meskipun sama-sama Kiwami, sama-sama Kiwami. Beda banget ya. Betul sekali, teman-teman. Oh, jadi meskipun sama-sama Kiwami tapi mereknya berbeda juga ini juga ya. Iya. Tapi yang jelas apa ya, Mas? Peruntukannya tetap sama. Yang kecil tadi apa, Mas? Agak kecil apa lengkungannya itu? Lengkungannya lebih kecil, yang satu lagi lengkungannya lebih besar. Nah, monggo teman-teman bisa praktekkan sendiri mau pilihnya yang mana atau mau yang half moon atau yang biasa gitu. Wah, luar biasa. Jadi begitu, teman-teman. Bener ini. Bener kalau tadi saya bilang kan kuliah toh. 2 SKS. Baik, teman mancing Jogja, tetap ikuti petualangan kami ya, pasti seru. Teman mancing Jogja, bukan sekedar mancing, oke?